Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah SWT bahwasannya pada kesempatan pagi ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat panjang umur sehingga kita semua dapat mengikuti pembelajaran sebagaimana mestinya. Baiklah, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, tetap stay home ya, stay di rumah, jangan kemana-mana. Dan untuk mengawali materi kita baca doa dulu. Minimal untuk yang baca, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi kelas 8 PPKN, kita mengawali dengan kedudukan, fungsi, dan peranan Pancasila. Nah, jadi kesepakatan bangsa Indonesia bukti-bukti bahwa Pancasila merupakan hasil kesepakatan bangsa Indonesia dengan legalitas yang kuat dapat ditinjau dari justifikasi yuridis, yaitu justifikasi yuridis dasar hukumnya nih, Undang-Undang Dasar 45 dan ketetapan MPR. Sedangkan justifikasi teoritis filsafati alinea kedua, keempat, dan pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sedangkan justifikasi sosiologis atau nilai historisnya nilai-nilai kedaerahan. Ada 3 nih. Jadi tinjau dari bukti-bukti bahwa Pancasila merupakan hasil kesepakatan, buktinya ada 3. Buktinya ada 3. Justifikasi ini justifikasi bacanya ya. Justifikasi yuridis, justifikasi teoritis, dan justifikasi sosiologis. Nah, bagaimana kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia? Jadi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ya. Sekali lagi, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Jadi udah kesepakatan para pendiri bangsa itu, udah nggak bisa dirubah lagi. Dasar negara Pancasila, tetap Pancasila. Termasuk oleh MPR, DPR, dan pemilihan umum yang nggak bisa dirubah tuh sama MPR, DPR juga. Pancasila, macam ada ideologi Pancasila dirubah jadi jadi apa, komunis segala macam nggak bisa. Jadi khilafah katanya sekarang nggak bisa. Tetap ideologi negara itu Pancasila. Dan merupakan kaidah negara yang fundamental, yaitu bahwa hukum dasar tertulis itu ialah undang-undang dasar. Hukum tidak tertulis itu konvensi. Dan semua hukum atau peraturan perundang-undangan harus bersumber pada Pancasila. Jadi kelima dasar itu harus dipertimbangkan tuh. Ketika kita membuat undang-undang, kita harus melihat dari aspek Pancasila yang kelima dasar itu. Apakah tidak menyimpang dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia yang gimana, ya kan? Terus kerakyatannya gimana, keadaan sosialnya seperti apa, gitu kan? Nah, selanjutnya, perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara di dalam bentuk peraturan perundangan bersifat imperatif atau mengikat. Jadi nilai-nilai Pancasila itu bersifat mengikat bagi penyelenggara negara. Jadi tidak terikat atau terikat dengan Pancasila. Yaitu penyelenggara negara, pemerintah maksudnya, lembaga kenegaraan, lembaga kemasyarakatan, warga negara Indonesia dimanapun berada, dan penduduk di seluruh wilayah Republik Indonesia. Jadi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan berdasarkan ketetapan MPR nomor 3 garing MPR garing garis miring ya. Garis miring 45 MPR garis miring 2003 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini nih ada urutannya pandangan hidup, pandangan masyarakat, pandangan bangsa, pandangan hidup negara, cita-cita negara, cita-cita hukum, konstitutif, regulatif, dan cita-cita lainnya. Nah, ya Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila juga di dalam pembukaan undang-undang juga termasuk, terus di dalam batang tubuh, di dalam peraturan perundang-undangan, di undang-undang dari keputusan gubernur, bupati, wali kota, ya kan? Nah,
sebagai pandangan hidup. Jadi sebagai pandangan hidup, Pancasila merupakan pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa dan negara agar dapat mampu berdiri kokoh, dapat mengetahui arah tujuan dalam mengenal dan memecahkan masalah, tidak berombang-ambing oleh keadaan apapun, termasuk dalam era global sekarang ini. Ya, tetap, ya. Terus nilai-nilai terkristalisasi dari kehidupan nyata, ya kedamaian, keselarasan, keimanan, ketakwaan, keadaan, kesetaraan. Nah, sini. Pancasila sebagai ligatur bangsa Indonesia. Ligatur berasal dari bahasa Latin, ligatura. Jadi sesuatu yang mengikat. Ligatura itu sesuatu yang mengikat. Jadi ligatur merupakan ikatan budaya, ya. Terus, sudah. Nah, Bung Karno dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila bersumber dan tergali dari nilai budaya masyarakat Indonesia. Tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi udah kesatuan, kesepakatan bersama tuh, udah nyambung seperti itu ya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian ya. Nanti dilanjut dengan materi berikutnya, disambung lagi, ini berlanjut nih. Kalau semua dibahas, nanti waktunya nggak sampai. Baiklah, mungkin saja pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.